Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvendri Dianova, dari kelas PS 22A, NIM 22416273201163. Di sini saya dengan mata kuliah perkembangan anak ditugaskan untuk menganalisis video babies, identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan bayi, kemudian refleks dan juga motorik halus dan kasar si bayi pada tiap negara. Kemudian yang kedua, ada perkembangan sensori motor dan bahasa pada setiap bayi di setiap negara. Kemudian yang ketiga itu tentang bagaimana perkembangan sosio-emosi si bayi di setiap negara. Itu saja. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai sinopsis dari film ini. Jadi si sutradara filmnya namanya itu Thomas Balmes. Dia berkeliling ke 4 negara si tempat bayi ini lahir ya. Ada 4 bayi ya. Yang pertama itu ada dari Namibia. Nama bayinya adalah Poni Jau. Yang kedua ada dari Mongolia, namanya Bayar, si Bayar. Yang ketiga ada dari Jepang, namanya Mary. Dan yang keempat, yang terakhir ada bayi dari California, Hetty. Sutradara ini dia mendokumentasikan perkembangan keempat bayi ini selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun perkembangan bayi ini, melihat bagaimana perkembangan si bayi, kemudian bagaimana pola asuh orang tua di setiap negara gitu. Oke, yang pertama itu bagaimana perkembangan fisik, gerakan refleks, motorik halus dan kasar bayi di setiap negara. Jadi dari keempat bayi tersebut ya, bisa dilihat bahwa bayi mengalami proses pertumbuhan cephalocauda. Cephalocauda itu dimulai dari kepala ya. Yang paling pertama itu kepala, kemudian dilanjutkan kemudian berlanjut sampai ke bawah, dari kepala sampai ke bawah, bagian tubuh paling bawah semuanya, dimulai tangan, badan, paha, kaki, dan semuanya dari kepala ke bawah. Itu namanya pola perkembangan cephalocauda yang dialami oleh 4 bayi di setiap negara menurut saya. Menurut hasil analisis dari saya. Tetapi seiring perkembangan bayi menuju dewasa, pasti nanti akan terlihat bahwa ukuran kepala itu lebih kecil dari badan yang lainnya, karena ya yang lainnya udah berkembang gitu. Si kepala udah berkembang dari bayi ya, dari lahir. Dari kecil kepala bayi itu udah besar gitu ya. Terus yang lainnya masih kecil, masih pada mungil kan. Sehingga pada saat nanti dia beranjak ke 1 tahun, 2 tahun, pasti dari kepala ke bawah sini dia berkembang, sehingga nanti terlihat bahwa kepalanya kayak kecil, sehingga badannya besar gitu ya. Oke. Dengan perkembangan seperti itu cephalocauda, pasti badan bayi masih belum bisa ngapa-ngapain, masih tidak berdaya gitu lah ya, can bisa nanaon. Tetapi secara alami pasti bayi memiliki yang namanya refleks. Itu secara alami ya, udah natural dari lahir pokoknya.
Di sini saya menganalisis ada 4 refleks yang terjadi pada bayi. Yang pertama itu ada routine refleks, atau biasanya atau bahasa Indonesia itu refleks mencari. Biasanya refleks ini terjadi pada saat si bayi diberi pada saat si bayi diberi stimulasi, ya, kayak dipegang pipinya atau disentuh-sentuh, pegang-pegang, sehingga dia refleks mencari gitu stimulasi itu. Nah, si refleks ini bertujuan agar si bayi itu dapat mencari, kalau di buku, dapat mencari apa yang dapat dia hisap gitu. Mencari, aduh mana ini bisa dihisap kan. Jadi tiba-tiba ada stimulasi, wah jangan-jangan ini nih bisa dihisap kan. Wah, distimulasi, oh jangan-jangan ini bisa dihisap gitu. Kemudian yang kedua ada refleks mencari, atau bahasa ilmiahnya sucking reflex. Sucking reflex ini tujuannya ya agar si bayi bisa mendapatkan asupan makanan misalkan dari ASI ibunya gitu kan. Pasti dari ASI ibunya ya, menghisap ASI ibunya. Refleks, kalau bayi nggak bisa menghisap, nanti gimana? Dia nggak ada asupan yang masuk ke dalam tubuhnya gitu. Jadi gimana masuknya, gimana berkembang nanti, asupan makanannya gimana gitu kan. Ada refleks menggenggam atau grasping reflex. Jadi biasanya refleks ini terjadi akibat stimulasi ketika dipegang misalkan sama ibunya, ditempel ke sini jarinya, terus sama si bayi dipegang gitu. Itu grasping reflex atau refleks menggenggam. Pokoknya apa aja dipegang gitu, mau mainan, mau apa, semuanya dipegang sama bayi. Karena refleks si bayi dari alamiah. Oke, baik teman-teman. Sekarang yang kedua itu, pertanyaan yang kedua, bagaimana sensori motor dan bahasa bayi pada tiap negara? Jadi pada intinya tahap sensori motor bayi itu berkembang dari lahir sampai umur 2 tahun. Seperti yang diterangkan oleh teorinya Jean Piaget, perkembangan kognitif, pada saat Hattie, bayi dari California, membuka matanya yang pada saat itu sedang digendong oleh si ibunya. Bayi membuka matanya saat sinar matahari ditutupi oleh tangan ibunya sambil mengenal, oh ini ibu saya. Sambil bayi mencoba mengenali lingkungan di sekitarnya. Dan mengenai bahasa bayi pada setiap negara, tentunya bayi tersebut akan mengikuti ya bahasa ibunya. Jauh sebelum bisa berkata-kata, tetapi jauh sebelum bisa berkata-kata, sebenarnya bayi itu sudah memiliki bahasanya sendiri. Contohnya kayak nangis. Bisa jadi nangis nangis biasa gitu ya. Artinya bayi itu sedang lapar, mungkin bisa gelisah, atau mungkin capek dan lain-lain. Kemudian ada bahasa bayi yang kedua, ada mendekut atau cooing. Biasanya itu saat bayi sedang diajak bermain. Kemudian yang ketiga ada celotehan bayi.
atau biasanya disebut babli. Biasanya babli ini kayak bahasa bayi ya, kayak jadi cuman huruf vokal kayak ba ba babi bibi bu bu gitu dong, babli bayi. Kemudian selain 3 bahasa yang tadi, bayi juga bisa menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana perkembangan sosio-emosi bayi pada setiap negara? Menurut saya hasil analisis yang saya dapatkan, ekspresi emosi bayi poni Jawa terlebih dahulu ya. Poni Jawa menangis, basic cry, ketika tidak diberi ASI oleh ibunya. Kemudian tangisan kesakitan, pain cry, saat dicukur pakai pisau sama ibunya, dikerok. Kemudian tersenyum saat bermain dengan ibunya, senyuman sosial dan lain. Ekspresi emosi Hattie dari California, tersenyum refleksif saat tangan ibunya menutupi sinar matahari, ditutupin terus dia senyum. Menangis karena ingin minum susu, basic cry. Tersenyum sambil menggigit tangan neneknya, senyuman sosial. Terus tersenyum sambil melihat dirinya di cermin, senyuman sosial. Dia terefleksi dirinya, dia senyum. Kemudian ada ekspresi emosi dari Mary, bayi dari Jepang. Menangis karena ketika bersama bayi lainnya, kayak berisik ya, bayi yang lain pada nangis, si Mary juga ikutan nangis. Kemudian menangis karena melihat harimau gorila di kebun binatang, karena kayaknya terlihat asing ya, jadi kayaknya dia takut gitu. Kemudian menangis ketika sedang bermain puzzle, ini karena itu nangis karena mungkin stres ya si Mary-nya, gak bisa masang puzzle ke bolong yang tepat gitu, dan lain-lain. Yang terakhir ada Bayar, bayi dari Mongolia, menangis karena dijahili kakaknya, pain cry. Udah ditabuk-tabuk kayak apa gitu, pakai busa ya, pakai busa yang pertama, terus dipukulin pakai kain, sebret, pain cry, nangis bayarnya. Kemudian tersenyum saat ngobrol dengan ibunya, senyuman sosial. Yang ngobrol kan, ngomong nih mama, ibunya lewat, gitu. Udah senyum sosial, kita lihat ibunya interaktif, ibunya senyum, dia juga sama. Terima kasih. Mungkin sekian video analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.